banyak yang nganggep, aduh values cuma tempel-tempel doang. Iya. Hati-hati, karena Ya. kalau kita nggak punya values, yakin bisa sampai ke situ. Esensi dari business agility itu kemampuan untuk bisa merespon dan beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Karena bisnis itu harus punya ketangkasannya. Kita tuh bebas dari risiko kegagalan atau risiko kesalahan. Iya. Ya kalau kita tidak melakukan apa-apa. Iya. Tetapi kesalahan paling besar adalah, paling mendasar adalah Anda tidak melakukan apa-apa itu. Ya, dan tidak akan ada risiko kegagalan gitu. Tapi itu kesalahan terbesar. Kalau mesin kapasitas 10.000, Mas pengen punya kapasitas 15.000, caranya gimana? Scale up. Ya. Manusia, sky is the limit. orangnya sama, ya. Pendekatannya berbeda, hasilnya bisa beda. Jadi sebenarnya kita ini luar biasa sekali diberikan perangkat yang beyond the limit. Who is beyond the limit? Is us, the people. Yes. Halo sahabat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Arif Budi Susilo, Beyond the Limits, Expos Indonesia. Hari ini luar biasa, saya kedatangan tamu sahabat yang ya pasti luar biasa. Jadi kalau saya pakai kata luar biasa berkali-kali memang luar biasa. Ini beliau sudah hadir di depan saya, Mbak Putih, apa kabar? Kabar baik Mas Abe. Luar biasa. Halo Sobat Bener kan? BNPP. Ya. Sobat BNPP. Oke. Nah, sahabat Indonesia, ini karena kita kedatangan tamu, Mbak Putih ini nama lengkapnya nih, saya biar nggak salah ya, Doktor Kandidat ya, Insinyur Putih Retno Ali, STP, MBA, IPM, Asian Engineer, ICP, ACC, ICP, BAF. Waduh, ini apa kok panjang banget ini? Ternyata tadi saya ngobrol, katanya nih Certified Agile Coach di Indonesia. Tapi bukan itu yang nanti kita ingin obrolin, karena beliau ini adalah Director of Human Capital dari Widodo Makmur Perkasa. Iya. Tapi sekarang Director of People Officer. Nah, Mbak Putih, ini Anda kok terkait semua nih dengan tadi agility, terus kemudian terkait dengan human capital diubah jadi people. Kayaknya Anda ini sangat concern dengan people. Nah, apakah ini salah satu rahasia sehingga WMPP menjadi perusahaan yang sangat maju seperti sekarang ini? Kita mulai dari sini dulu ya. Oke, siap. Jadi mungkin kalau boleh ngawalin ya Mas Abi, kenapa human capital saya ganti menjadi people. Oke. Karena human capital, human itu by definition berhubungan dengan biologis, yang membedakan kita dari makhluk lainnya. Oke. Di situ membuat saya kayak, kita bukan sekedar makhluk. Ketika ada kata people, itu by definition artinya adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk memiliki logika, nalar, dan lain-lain yang memang sebetulnya gifted, diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya kan? Kita dikasih mind, itu membedakan kita sama yang lain. Ini sebenarnya pas aku lihat ke atas, mind. Karena mind itu menempel sama people, bukan human. Kalau human biologis, makhluk hidup. Kalau people itu punya mind, the power of mind. Stop di sini dulu. Nah, saya kenapa sangat tertarik juga dengan people, karena sebenarnya the most drivers activity itu adalah people in any industry. Kira-kira begitu ya. Betul. Jadi di industri apa saja, di organisasi apa saja, driversnya adalah people. Once people-nya tidak bisa menjalankan perannya sebagai driver, selesai ini. Ya, organisasi ini, perusahaan ini, industri ini selesai. Nah, Mbak, tadi people,
saya sangat setuju. Nah, sekarang saya mau muter sedikit ke Widodo Makmur Perkasa. Nah, Mbak Putih kan tahun 2015 baru gabung dengan WMP. Sebelumnya malang melintang di mana-mana sebagai lulusan atau jebolan dari teknik industri. Artinya kan orang yang biasa berpikir tentang bisnis proses gitu ya, proses bisnis gitu ya. Nah, ketika kemudian join dengan Widodo Makmur, ini kita tahu WMPP ini grup yang tadinya sapi, ya, kemudian unggas, dan kemudian sekarang pakan. Dan ini menjadi, kalau saya boleh mapping, ini menjadi salah satu integrated farm industry, the largest, yang memang asli Indonesia gitu ya. Nah, bisa nggak kaitkan dengan tadi, bagaimana sih bisa WMPP sebesar itu sampai hari ini gitu? Ya, sebetulnya mungkin Mas Abe juga merasakan ya, bahwa setiap industri itu ada ups and down-nya. Dan pembelajaran yang paling utama yang kita dapatkan pasca COVID, karena sekarang COVID sudah di-acknowledge bukan lagi menjadi suatu endemi gitu. Pasca COVID itu kita mendapatkan banyak pembelajaran. Aku yakin bukan hanya industri sebetulnya, bahkan media pun kan akhirnya ada beberapa hal yang berubah dari hidup kita. Ya, jadi sebenarnya kan memang perubahan itu tidak bisa dihindari. Gitu. Nah, bagaimana ketika suatu organisasi, suatu perusahaan bisa agile atau tangkas atau adaptif gitu dalam melewati setiap perubahan-perubahan itu agar secara esensi nilai-nilai baik, tujuan-tujuan baik kita itu tetap bisa terdeliver. Sebetulnya di situ. Jadi kenapa kita harus melakukan satu dan lain hal strategi yang berubah dari satu era, dari satu masa. Kemarin juga masa pandemi yang terus terang mungkin semua merasakan, Mas. Bukan hanya kita, semuanya merasakan bahwa memang ada up and down gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat segala hal hanya sebagai threat, hanya sebagai kendala, tantangan, kendala, itu menurut saya kalau boleh katanya kita rubah sedikit. Akhirnya cemas. Jadi ya? apa? Ubah, bukan rubah ya? Ya, ubah. Kita ubah menjadi tantangan. Karena di dalam tantangan sebetulnya ada opportunity. Opportunity yang luar biasa banget yang bisa kita raih. Kita bisa punya bisnis model baru misalnya. Kita bisa mendapatkan people yang berkualitas. Yang tadinya mungkin kita nggak mudah untuk dapatkan, sekarang tuh bisa kita filter dengan lebih baik. Jadi kenapa WMPP sampai sekarang memang menekankan salah satunya adalah kolaborasi. Di dalam internal kita itu kita mementingkan kolaborasi, mementingkan setiap orang memiliki accountability-nya masing-masing. Mereka bisa proudly says that saya bagian dari Widodo Makmur Perkasa, perusahaan yang Indonesia banget. Great company that grow great gitu. Betul. Nah, bagaimana ini kan Mbak Putih punya responsibility yang tidak mudah sebagai Chief of People Officer gitu ya. Kan ada ribuan, puluhan ribu karyawan di situ. Bagaimana meng-embed values ke sana sehingga people-nya WMPP Group ini itu bisa berjalan sesuai dengan tadi ultimate goal-nya perusahaan. Bisa share nggak? Boleh. Kalau buat Mas Abe nggak ada yang nggak bisa. Siap, makasih. Spesial. Jadi bagaimana kita bisa melakukan hal itu memang tentu ada beberapa point of view yang harus kita selaraskan. Yang tadinya mungkin secara umum gitu ya, pendekatan-pendekatan sebelumnya di dalam manajemen adalah hanya shareholder value. Terus gimana soal customer? Shareholder aja ya, dan itu kebanyakan perusahaan begitu. Dulu, ya kan? Ketika COVID ini kan kita merasakan ada
oh nggak cukup. Yeah. We are more than this. Kita tuh lebih daripada pergi pagi, pulang sore. Ya dong, kita kan udah mulai memikirkan, aduh gimana nih hidup anak-anak dan seterusnya gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi, bagaimana bisa ketika kita, point of view kita, itu kita selaraskan. Yeah. Oh ternyata karyawan itu bukan lagi menjadi resources loh. They're not resources. Seperti Mas Abe bilang, they are drivers, enablers. Itu kita sesuaikan point of view-nya. Ketika akhirnya, makanya kami beruntung sekali di bawah kepemimpinan Pak Tumiono yang selalu bilang begini, aku ingat banget beliau bilang gini, bahwa setiap orang yang bertumbuh dan menjadi luar biasa, itu sesungguhnya adalah untuk pribadi yang bersangkutan. Untuk masing-masing. Perusahaan hanya mendapatkan dampak atau efeknya, impact-nya. Tapi siapa yang sebetulnya paling merasakan manfaat dari naiknya level kita, naiknya kompetensi kita. Oleh karena itu memang selama setahun terakhir kami genjot banget yang namanya capacity building, training and development. Apa aja antara ini? Kalau jadi bukan hanya melulu yang berhubungan dengan hard skill, tapi soft skill juga. Iya, jadi kita punya kelas-kelas gitu. Kebetulan saya seorang coach, jadi daripada panggil orang lain, udahlah nggak apa-apa sekalian. Certified Agile Coach lagi, bukan sembarang coach loh. Jadi kita bikin kelas-kelas. Kemudian selain kelas-kelas itu untuk lebih mengakrabkan, kita sekarang punya English Club. Di mana semua orang setiap hari tertentu harus bicara dalam bahasa Inggris gitu. Tapi bukan bicara dalam bahasa Inggris. Bedanya ini ada English Club. Mereka tentukan topiknya, mengobrol apapun. Dan apapun levelnya itu nggak dipanggil Pak sama Bu. Nama langsung. Nama langsung. Jadi saya boleh dipanggil, aku nih Mas, dipanggilnya tuh kalau nggak Putih, kebetulan aku suka dipanggil Uni karena punya keturunan Padang, atau karena anak di rumah manggilnya Omi, Momi. Jadi teman-teman di dalam English Club itu panggilnya itu. Bunda juga ya. Jadi silakan mereka manggil, tapi nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah ini kan meningkatkan employee engagement itu nggak mudah. Ujung-ujungnya kan kalau misalnya employee engagement-nya naik, productivity bisa naik, makanya kita bisa lebih ramping. Kita lebih ramping. Kalau dulu kayak kita lah diet, tujuannya apa sih? Mau sehat. Karena mau sehat, kemudian kita nurunin berat badan kan. Nah, karena kita mau lebih sehat perusahaannya, maka kita lebih ramping. Karena memang ramping itu satu lebih produktif, dua lebih bahagia. Karena setiap orang yang tadinya melakukan satu hal, terus kemudian mereka mungkin punya ekspektasi secara pribadi kan kita nggak tahu. Ternyata ada beberapa orang yang memang sangat kompetitif dan pengen maunya tuh memang berkontribusi lebih gitu, Mas Abe. Nah, saya stop dulu. Saya mencoba menggarisbawahi tadi bahwa ketika kita mendrive, jadi people kan driver ya pada dasarnya. Nah, everybody di dalam member organisasi adalah drivers gitu ya untuk kemajuan organisasi itu. Nah, ketika kita mendrive people kita untuk lebih maju, itu artinya kan sebenarnya bukan tadi Pak Tumiono tadi bilang bahwa itu bukan untuk kepentingan perusahaan sebetulnya. Perusahaan itu dapat impact-nya saja. Sebenarnya the main beneficiary dari semua aktivitas itu adalah yang bersangkutan sendiri, the people sendiri gitu loh. Nah, cara menanamkannya gimana? Itu kan menjadi mindset ya. Menanamkan mindset semacam itu ke dalam semua orang Widodo, semua people di Widodo Makmur, sehingga Widodo Makmurnya bisa menjadi perusahaan yang kalau dari sisi perusahaan juga agile seperti hari ini gitu. Bisa nggak ngajarin kita? Makanya kita kemarin itu memang sampai saat ini kita punya program-program yang melibatkan orang-orang di luar atau eksternal yang berbicara di internal kami, tapi
kan biasa kan kalau training gitu ya, satu arah. Ya. Satu arah aja, apa gitu topiknya, udah gitu. Kalau ini enggak, kita udah kasih tahu, punya masalah apa, punya pertanyaan apa, topiknya ini hari ini, silahkan tanya sebebasnya. Jadi hari itu siapapun yang lagi jadi narasumbernya, termasuk aku Mas. Tapi ngundang dari luar? Iya, ngundang dari luar dan dari dalam juga. Difasilitasi dari dalam? Betul, tapi ada juga beberapa yang memang dari dalam juga, misalnya kebetulan aku areanya memang passionnya tuh di leadership. Jadi kemarin kita bikin workshop terkait dengan leadership. Apapun itu sehingga mereka merasa bahwa oh ternyata kalau dulu kita merasa bahwa training itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Enggak, karena beberapa mereka ngomong gini. Artinya ini, indirectly gitu ya, indirectly. Tidak harus directly sesuai dengan kebutuhan kita. Karena mereka ini, itu sebetulnya paling tahu kebutuhannya apa. Kita kemarin pernah melakukan workshop yang menurut mungkin kayak kok sederhana banget sih, cuman senyum, sapa, salam dan lain-lain itu. Workshop untuk bisa senyum dengan baik gitu ya? Itu karena asik juga tuh. Dan kita bawakannya memang sangat fun gitu. Karena mereka bilang gini, Bu kayaknya saya butuh lebih ini deh. Tim kita tuh butuh lebih ini. Jadi dibalik, bukan tidak top to down lagi. Sangat serius terus gitu ya? Dan bukan top to down. Sekarang harus dibalik, bottom up. Agile itu sebetulnya salah satu kakinya itu adalah bottom up. Karena kalau kita top to down, banyak banget yang nggak ketap loh Mas. Mas kan coba Mas, AB sebagai, terus semua. Tapi gini sebentar. Bottom up itu memang gampang untuk diomongin gitu ya. Tetapi mengharapkan inisiatif yang kemudian muncul secara luas dari bottom up kan tidak mudah. Nah, gimana itu triknya WMP? Mbak Putih melakukan itu? Perlu trust memang. Dan salah satu peran leader adalah menjadi representasi dari trust. Ketika saya misalnya perannya apapun, saya adalah saya seorang Putih. Jadi orang tahu bahwa mereka bisa reach out ke saya. Jadi saya walk the talk dulu sih sebetulnya Mas. Saya walk the talk dulu ketika mereka merasa bahwa nggak ada barrier kok. Oh ternyata ucapan ulang tahun itu diberikan langsung sama direktur HR-nya sama semua karyawan. Saya lakukan itu. Selamat ulang tahun itu saya ucapkan langsung dari saya. Saya bilang gitu. Jadi ternyata ketika melakukan walk the talk, ya karena trust itu kan earn ya. Trust itu bukan gifted kan, tapi earn gitu. Ternyata mungkin alhamdulillah I deserve that trust. Akhirnya pelan-pelan mereka mulai butuh ini, butuh ini. Kemudian juga pengaplikasian sistem yang mungkin selama ini agak resisten. Sekarang malah mereka happy ketika pakai sistem. Kalau dulu kan ribet banget sih pakai sistem HRIS itu harus apa segala macam. Sekarang happy, karena apa? Enak ya. Sekarang kita udah tahu. Jadi belum lama ya WMP pakai HR itu misalnya absen, terus kemudian cuti. Terus kemudian pengaturan deployment apa segala macam pakai itu semua sekarang. Dan alhamdulillah zero resistance. Zero resistance. Luar biasa. Karena mereka merasakan manfaatnya. Nah, sekarang happy semua orang tuh. Jam segini kita bisa pulang. Saya pengen tahu lebih jauh impact ya. Impact kan tadi kan company itu kan dapat impact-nya dari situ gitu kan. Kalau yang pasti karyawan itu fun, dapet. Karyawan merasa at home, jadi homey di kantor gitu ya. Nah perlu nggak mau pulang gitu ya di kantor terus. Karena merasa keluarganya di kantor ini gitu ya. Terus kemudian need-nya, kemudian kebutuhan karyawan itu terpenuhi gitu. Nah kemudian overall impact kepada performance perusahaannya so far gimana? Bisa sedikit dielaborate untuk
Group maupun WMP maupun WMU gitu ya. Betul. Jadi walaupun kita tidak bisa terlepas 100% dari dampak pandemi, PMK, terus terang karena kita kan perusahaan prihatin kalau dengar PMK ini. Iya, tapi alhamdulillah Mas, PMK kita 0 case. Serius? Meskipun cari vaksin sendiri? 0 case. Ya. Dan alhamdulillahnya juga setiap orang ketika ada SOP yang mewajibkan, itu tuh memang lahir dari, dan mereka ikut gitu, menjaga itu tetap terjadi. Tetap terlaksana SOP yang rapi dan seterusnya. Jadi kalau tadi ya kita tidak bisa terlepas, itu harus diakui dari dampak-dampak makro. Semua perusahaan rasanya tidak bisa terlepas, tapi kita bisa minimalisir. Enggak, sebentar. Dari 60.000 atau 600.000 ya sapi ya? WMP ya? 127.000 ekor. Udah 2 kali lipat, itu 0 case. Nggak ada yang kena PMK sama sekali. Itu kita tapi kan Mbak Putih kan, tahun. Tapi Mbak Putih kan harus impor vaksin sendiri, vaksinasi sendiri, itu kan too costly sebetulnya. Apapun ya, untuk menjaga itu ya? Ya, karena kan memang kita target utamanya kan memastikan bahwa karena Widodo Makmur Perkasa itu sampai ke daging kan, kita juga melakukan edukasi. Oh, memastikan bahwa daging yang dikonsum oleh masyarakat itu aman dari PMK. Iya. Itu karena great point. Customer centricity sih Mas. Customer centricity. Jadi ketika kita mungkin kemarin banyak juga kan industri yang masih, apalagi kalau agroindustri itu memang mungkin masih pakai pendekatan-pendekatan yang konvensional, pakai pendekatannya push. Push. Padahal harusnya dengan customer centricity itu kita pakai pendekatannya pull. Maksudnya apa itu? Kan orang khawatir makan daging, lagi PMK, berita di mana-mana. Kita menangkap kekhawatiran itu. Oh, ternyata orang khawatir loh sama daging. Sekarang lagi musim PMK, oke. Kita buka, kita tampilkan gitu ya di channel-channel kita. Gini loh cara Widodo Makmur Perkasa motongnya. Kita punya dokter hewan loh di setiap fasilitas kita yang mengawasi. Kita ini loh, begini-gini loh, kemasan kita seperti ini loh. Jadi customer itu ngerasa, oh didengerin. Iya. Nah, itu yang customer centricity. Jadi kita itu yang menyelamatkan WMP kemarin waktu case PMK itu. Sehingga kita tidak mendapatkan, kita tidak di dalam posisi yang lebih buruk. Gitu. Nah, itu alhamdulillah bahwa banget. Terdampak iya, tetapi manageable ya. Pasti. Jadi impact-nya itu bisa di-manage dengan baik gitu kira-kira ya. Dan semua industri memang lagi posisinya lagi tidak baik-baik saja. Tetapi bagaimana, sejauh mana tidak baik-baiknya kita ini lebih baik, Mas, dibanding yang lain. Dibandingkan yang lain, atau dibandingkan kalau kita tidak berusaha sekeras ini. I see, that is the point. Ini mindset seperti ini kan tidak banyak yang ini ya. Kadang wah kita turun atau kita lagi penjualan kita lagi lesu, tapi tidak kemudian ngelihat secara overall, tidak ngelihat secara industri di mana sih posisi kita. Nah, tadi kan customer centricity. Saya kok banyak sekali dapat terminologi baru ya ngobrol sama Mbak Putih ya hari ini ya. Customer centricity. Nah, ini kan juga jargonistik, tapi sebetulnya itu kan valuable. Dan itu pasti tidak mudah untuk bisa mengimplementasikan apa yang disebut jargon customer centricity ini di tengah karyawan yang begitu banyak. Kesadaran untuk melakukan itu kan tidak mudah. Nah, ini kaitan dengan tadi, people management toh, gitu ya. Gimana menumbuhkan kesadaran itu? Apakah memang sejak hadir ada Widodo Makmur Perkasa sudah punya jargon itu, atau itu belakangan setelah menyadari bahwa industri makin kompleks, bahwa customer mesti dikedepankan, atau gimana? Betul. Jadi kita terus terang melakukan refreshment terhadap value yang dipegang oleh perusahaan. Sekarang value kita itu ethic, excellence, transformation, harmony,
integrity, dan kemudian terakhirnya collaboration. Wow, sama keren. Kita mas, ujung-ujungnya sama. Keren. Jadi di dalam setiap kata itu berarti bukan cuma, kan customer kan memang ada dua ya, internal customer dan juga external customer. Nah, kalau tadi bagaimana sih kita bisa melibatkan, sebetulnya keseharian tuh memang semua industri dan perusahaan sudah melakukan mungkin ya. Tetapi bagaimana kita bisa mendengar lebih dan memastikan bahwa yang kita dengerin ini tahu kalau mereka didengarkan gitu. Contoh misalnya ketika kita ada beberapa produk yang ada kebutuhannya untuk produk yang lebih nyaman untuk dibawa, misalnya ayam yang sudah dipotong-potong. Jadi itu tuh merupakan iterasi sebetulnya. Jadi awalnya misalnya iterasi ya? Iterasi. Bukan literasi? Bukan. Iterasi itu artinya adalah melakukan suatu kegiatan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil. Yang lebih baik? Kalau repetisi itu hanya mengulang-ulang. Jadi kalau kita bilang kalau iterasi itu ada progres ya? Betul. Ada upgrading. Yes, misalnya awal kita punya 10 produk. Ilmuku tambah banyak hari ini. Enggak lah Mas, habis ya ampun, aku yang lanjut. Mohon maaf nih loh, sebetulnya kesannya kayak menggurui ya, padahal ini keren ini. Pasti itu. Sahabat Indonesia pasti dapat pencerahan luar biasa ini. Bagaimana memanage people, karena perusahaan itu tantangannya di people memang. Ini cerita Mbak Putih ini. Lanjut Mbak, keren. Iya, nah kita memang nggak bisa memuaskan semua orang tentu, tapi kita harus tahu siapa yang perlu dipuaskan. Kan kunci, orang-orang kunci, orang-orang yang memang menjadi bagian yang luar biasa yang harus kita pertahankan ini kan. Sebenarnya kita tahu kan, customer juga gitu kan, nggak semua orang yang beli produk kita kan, mereka perlu kita pertahankan atau kita lakukan program retention misalnya. Nah itu juga berlaku untuk karyawan atau internal customer, external customer. Yang tadi aku bilang itu ETHIC. Ada di dalamnya itu ada integrity. Gimana sih menunjukkan integrity? Integrity kan nggak cuma kayak oke, udah saya jujur. Enggak kan? Bukan itu, bukan itu aja. Bukan sebatas itu gitu loh. Betul. Ketika kita bilang misalnya contohnya produk-produk daging kita, itu kita jaga kualitas, itu artinya apa? Artinya apa? Kan bukan sekedar ini kayak tadi Mas bilang, ya itu jargon gitu ya, slogan aja gitu. Integrity. Kita memastikan bahwa ini loh tempat kita nih kayak gini. Ini kita tuh dipotong caranya kayak gini. Orang-orang kita ini seperti ini. Itu tuh salah satu unsur integrity yang kita tunjukkan. Dan kemudian ada kolaborasi kan, kolaborasi setiap. Aku suka banget sama tulisan di atas, teamwork. Teamwork artinya apa sih? Bekerja bersama, apa bersama-sama bekerja? Kan beda tuh. Teamwork itu kolaborasi. Persis. Iya. Bekerja bersama, bukan bersama-sama bekerja. Kalau bukan bersama-sama di satu tempat. Yes, itu loh Mas. Jadi nah itu komunal itu. Nek bersama-sama di satu tempat kan komunal ya. Sama rasa sama rata gitu ya. itu bukan itu gitu ya. Itu Mas Abi juga kan pasti punya banyak apalagi pengalaman, wisdom gitu ya di balik itu. Kenapa ketika Solo Pos nulis teamwork, itu kan pasti ada begitu banyak kebijaksanaan, pengalaman, kemudian yang diambil dan kemudian akhirnya memilih kata ini nih. Harapannya apa sih Mas? Harapannya semua orang yang ada di Solo Pos kan sebenarnya begitu kan. Jadi productive involvement gitu kan. Bukan itu. sekedar engage saja gitu kan. Betul. Nah itu kenapa kita juga menaruh kata collaboration di akhirnya. Karena memang dunia sekarang ekonomi gitu udah bukan lagi one man show. Leader aja sekarang udah bukan Superman loh. Sekarang udah bukan eranya super leader. Sekarang eranya super team. Yes. Setuju. Dan kembali ya Mbak Putih kan tadi certified agile coach which is itu pasti sangat
sangat sedikit orang ya, coach professional coach di Indonesia yang punya sertifikasi itu gitu ya, dan itu dimiliki oleh Mbak Putih, which is adalah salah satu pentolan people-nya di Widodo Makmur. Artinya kan sebetulnya kalau kita lihat performance-nya WMP sebagai company, saya bilang great company lah ya di industri perunggasan dan ini apa namanya, sapi ya, perdagingan gitu ya. Daging-dagingan. Itu kan karena keberhasilan mengimplementasikan prinsip-prinsip bagaimana people management itu toh. Nah, ya, betul. Ke depan kira-kira gimana dengan apa mengedepankan people sebagai the core driver. Jadi yang mendrive perusahaan untuk terus tidak sekedar hari ini kita tidak bicara survivability lagi gitu ya, karena challenge itu sudah lewat ya. Hari ini kita bicara grow gitu ya, kita bicara bagaimana pertumbuhan. Kalau perlu syukur-syukur eksponensial gitu loh. Nah, bagaimana dari perspektif people management ini WMP menggunakan, kalau kita pakai kata menggunakan kita negatif gitu ya, kelihatannya kok eksploitatif ya. Tapi maksudnya memberdayakan atau mengcapitalize people-nya supaya itu semua bisa happen, growing, kemudian syukur-syukur exponentially, dan you become the number one di industri ini di Indonesia bahkan Asia Tenggara kan selama ini terkenal Thailand gitu kan ya. Gitu. Kira-kira gimana? Bisa nggak sharing dikit ke kita? Iya bisa, karena di balik behind every gun there's a man. Di balik semua smartphone itu sebetulnya ada yang menggunakan loh. Ya, iya kan? Ya. Smartphone-nya sudah canggih. Ya. Yang gunakan jangan nyindir saya loh. Enggak. aku enggak bisa menggunakan. Enggak, bukan. Maksudnya kita kan pada saat kita punya smartphone, itu kan perlu filter, untuk perlu kemampuan untuk bisa tetap relevan. Ini juga aku tadi dapat kata nih di atas. Di Solo Pos, Sobat WMPP, ada kata yang sangat bagus sekali adalah relevan. Bagaimana kita bisa relevan dengan keadaan sekarang? In any case, in dalam any matter, setiap perubahan. in any environment. Iya, makanya ini ada term baru mungkin. Nggak tahu Mas Abe pernah dengar nggak? Agilist. Agilist, yes. Agilist itu sebetulnya ada orang-orang the community of agile people. Enggak. Apa itu? Begitu, tapi kurang lebih kalau aku punya definisi sendiri bahwa agilist adalah orang-orang yang menjadi driver dari bisnis agility. Karena bisnis itu harus punya ketangkasannya. Jadi bisnis agility alias ketangkasan bisnis. Asik. Itu siapa yang ada di balik itu? Agilist, orang-orangnya kita semua. Ya leadernya, ya timnya, semuanya. Bagaimana kita bisa punya values, principles. Selama ini banyak yang nganggep, aduh values cuma tempel-tempel doang. Iya. Seriously? Yes. Hati-hati, karena kalau kita nggak punya values, yakin bisa sampai ke situ. Iya. Gitu. Jadi ada nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Kalau tidak punya values itu dan ngasal. Nggak punya prinsip. Iya. Kan betul. Banyak ya Mas. Ketika aku nggak tahu, Mas Abe sering dengar nggak istilah begitu? Wah, tulis bagus-bagus tuh di Solo Pos. Jadi apa? Dia lupa. Nggak punya nilai dan nggak punya prinsip. Akan kemana kita? Yes. Pertanyaannya, gitu kan? Nggak kemana-mana loh. Jadi kalau tadi ya, apakah WMP sedang dalam trajektori atau sedang dalam apa namanya jalur gitu untuk menuju business agility tadi, atau sudah berada pada level business agility itu sendiri? Jadi kemampuan untuk bisa ketangkasan merespon. Bisnis ya. Aku dapat terminologi baru, ketangkasan bisnis. Jadi kemampuan untuk bisa merespon dan beradaptasi sebetulnya. Esensi dari business agility itu kemampuan untuk bisa merespon dan beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Internal itu kira-kira ya, dan eksternal. Kira-kira maknanya begitu ya? Iya, jadi kita tuh pasti naik turun. Ya, walaupun tidak bisa menyamakan dengan perumpamaan iman, tapi
memang kemampuan kita untuk bisa itu kan naik turun. Bagaimana supaya pada saat lagi di bawah naik, pada saat lagi di atas pas udah mau siap-siap turun, kita udah mulai ngerasa nih, oke, jadi nggak akan down banget. Banyak pendekatannya kan sebetulnya, bukan cuman lewat training, workshop kan, tapi engagement, involvement tadi kalau kata Mas Abe. Bagaimana setiap orang itu accountable, mengetahui keadaan sesungguhnya dari perusahaan, dari industrinya. Kita tahu, sehingga kalau kita tahu, maka kita akan bersama-sama bergerak melakukan apa yang perlu. Jadi nggak perlu lagi, ayo gitu, kita begini-gini. Enggak, karena setiap orang itu bisa melakukan scanning ya? Sudah bisa. Oke. Self-assessment. Self-assessment, self-scanners ya? Self-scanners. Ini kita kurangnya di mana nih? Oke. Gitu. Dengan punya prinsip dan nilai-nilai, Mas. Nah itu berapa ini, kalau perusahaan yang katakan gini, asumsikan perusahaan baru memulai untuk menjalankan value semacam itu, mengadopsi prinsip-prinsip agility, kemudian selalu berpikir relevan, terus kemudian bisa menjadi agilis di member perusahaan itu, kira-kira butuh berapa lama untuk menanamkan itu? Atau itu proses saja sambil jalan? Aku mungkin punya teori perubahan yang berbeda. Kalau menurut teori perubahan, itu kan paham, mau, bisa. Makanya kemudian, mohon maaf nih, buat yang merokok, di situ kan ditulis, merokok bisa menyebabkan gini-gini. Karena dalam teori of change atau teori perubahan, itu membuat paham dulu, baru mau. Terus akhirnya bisa berubah. Tapi kalau menurut aku enggak loh, Mas. Gimana itu? Mau dulu. Baru kemudian dikasih pemahaman. Baru dikasih pemahaman, maka dia akan memang bisa. Iya gitu. Tapi nggak mau percuma toh? Iya, tapi kan dalam ini mungkin bisa cek teori of change itu adalah biasanya makanya intervensi apa? Diberikan pelatihan, diberikan workshop. Padahal belum tentu mau ya? Padahal belum tentu mau. Jadi kalau tadi pertanyaan Mas berapa lama? Maunya dulu. Karena kalau sudah mau, saat itu bisa berubah. Gradual tentunya. 10% dulu. Kan perubahan yang secara tiba-tiba itu nggak mungkin ya. Jadi gradual, 10%, naik lagi. Tapi mau apa enggak? Aku suka prinsip ini, karena gini, dalam personal ini juga, my personal view ya, keyakinan personal saya senang pakai kata keyakinan gitu ya, belief gitu ya. Pada dasarnya semua orang itu, atau kebanyakan orang itu sebenarnya paham. Tapi masalahnya adalah kemauannya. Jadi saya sering katakan gini, ini kita diskusi ya, saya sering katakan begini, kita tuh bebas dari risiko kegagalan atau risiko kesalahan, ya kalau kita tidak melakukan apa-apa. Betul. Iya kan? Nggak usah melakukan apa-apa supaya Anda tidak punya kesalahan. Tetapi kesalahan paling besar adalah, paling mendasar adalah Anda tidak melakukan apa-apa itu. Dan tidak akan ada risiko kegagalan gitu. Tapi itu kesalahan terbesar. Tapi kalau Anda mau melakukan, meskipun belum paham, mau melakukan, risiko yang terjadi entah itu salah atau gagal, itu adalah pelajaran. Ya kan? Ada lesson yang kemudian bisa dipelajari untuk the next, bagaimana memperbaikinya. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu. Artinya kan kemauan kan intinya. Keren. Bener nggak? Keren. Kira-kira begitu nggak, Mbak? Catat ya semuanya nih. Betul, aku setuju banget. Aku setuju banget, Mas. Jadi kalau banyak orang yang bilang, kayaknya gitu-gitu aja. Mungkin ada yang nonton nih, mungkin kayak, ya emang gitu-gitu aja. Tapi kan bukan masalah gitu-gitu ajanya. Tapi bagaimana kita bisa menginternalisasi, mengimplementasi, kemudian kita aplikasikan keseharian kita. Jadi kalau misalnya apapun yang Mas Abe bilang itu, aku setuju banget tadi. Memang, tapi itu yang menjadi challenge. Bagaimana sih orang ini mau? Pendekatannya seperti apa sih? Karena sekarang udah bukan eranya lagi. Kalau dulu kita dipaksa. Harus mau nggak mau. Kemudian di benak kita banyak pertanyaan. Ini mohon maaf nih semua,
aku mungkin sama Mas Abe satu era, tapi kalau era yang anak-anak zaman sekarang, iya Mas? Aku sebuah kehormatan ini, aku dianggap satu era. Anak-anak zaman sekarang itu nggak bisa. Iya. Kenapa? Jadi membangun atau menumbuhkan kesadaran untuk mau, itu ya, the most challenge ya, dari banyak organisasi kira-kira. Kenapa itu? Why? Anak-anak zaman sekarang, kami juga di generation gap, sekarang itu kan udah Gen Z. Mereka itu why? Kenapa harus begini? Kenapa saya harus pergi ke sini? Kenapa saya harus begini? Kalau kita nggak solid dalam alasannya begini, kemudian dia mau, akhirnya tergerak dia, kemudian habis itu paham. Nah, dalam konteks ini makin menarik menurut saya ya. Pasti di BMP kan juga dan di grup juga banyak people yang dari anak-anak sekarang. Oh, banyak banget. Iya kan? Dan saya merasakan itu challenge-nya tidak mudah memanage teman-teman ini gitu loh. Ada kiat-kiat nggak yang bisa share ke sahabat Indonesia? Bagaimana memanage mereka ini? Baik, gitu. Supaya tadi ada tumbuh kesadarannya untuk mau gitu. Iya. Mungkin salah satu yang kita perlu ingat bahwa setiap generasi bukan punya perbedaan, tapi setiap generasi punya kelebihan. Asih. Ya. Punya Ini uniqueness. positif perspektif ya, selalu berada atau standpoint-nya selalu di situ ya. Tapi memang faktanya kan, iya. Mereka pasti karena ketika mereka punya kekurangan tentu mereka punya kelebihan dong. Yes. Iya kan? Mereka punya kelebihan. Apa yang mereka bawa? Jadi, hai para manajer, lihat dari perspektif ini gitu ya. Iya. Mereka tuh punya kelebihan, uniqueness yang di era-era sebelumnya itu nggak punya. Salah satunya adalah mereka fast learner. Ya, kita harus akui itu. Fast learner. Kemudian mereka bergerak berdasarkan purposeful. Objektif. Iya. Jadi nggak ada tuh rasa nggak enakan. Yang akhirnya kita kan sering lihat, aduh generasi sekarang kurang sopan. Jadi lebih straightforward gitu ya? Iya. Padahal kalau kita rubah point of view kita dan kita manfaatkan itu demi kemaslahatan bersama, gitu, bahwa dengan mereka itu purposeful, kita memberikan purpose sama mereka, sehingga mereka akan berjalan, gitu. Terus ketika mereka memang kurang sepertinya menurut generasi-generasi sebelumnya in terms of sopan santun, kan sering gitu kan. Terus kalau ngomong itu kadang-kadang nggak tahu hierarki dan lain-lain kesannya. Kita tweak. Oh, kita perlu orang-orang seperti ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan apa? Yang memang fungsinya seperti itu ya. Persis. Tukang tagih. Yang memang bisa meng-acknowledge kelebihan mereka, uniqueness sebetulnya. Terus ketika mereka kan rata-rata mereka cuma dibilang malas. Tunggu dulu, mereka malas atau mereka malas atau sebetulnya mereka sudah kayak begini doang. Di mata kita malas nih orang. Ternyata main YouTube mulu. Padahal menurut dia punya passion sebenarnya di situ ya. Menurut satu punya passion, dua yang lain adalah menurut dia ya kerjaannya gini-gini doang. Oh sih, jadi under potensial mereka sebetulnya. Level up, kasih pressure. Dari situ kita bisa tahu. Jangan kasih kenyamanan gitu ya. Betul. Waduh. Karena kan ketika mereka main YouTube, TikTok, sebetulnya apa sih? Menghabiskan waktu. Nah, Mbak, aku penasaran. Sebenarnya berapa orang sih under manajemennya penjenengan itu? Berapa orang? Banyak ya. Totally? Kalau di divisi aku pribadi Mas, memang sekarang itu kita pakai istilahnya cross functional. Cross functional, oke. Iya, jadi memang ketika misalnya untuk
aspek contoh gitu ya, aspek people development gitu. Itu nggak cuma satu Ngurusin orang atau ngurusin itu doang. Itu nanti dia akan berhubungan atau berkolaborasi misalnya dengan employee relation. Kan? Data-datanya dan segala macam gitu ya. Bahkan kemudian berhubungan dengan atau cross functional lagi dengan divisi yang berbeda. Misalnya kayak corporate secretary. Karena untuk menyampaikan program-program baik ini kan perlu pendekatan yang ngepop misalnya. Pendekatan yang menyenangkan. Komunikasi internal juga ya. Jadi kita itu udah bukan lagi di eranya silo. Itu kan di divisi. Ya, nggak ada silo-silo, nggak ada kotak-kotak toh. Nggak ada. Nah, bahkan cross division juga nggak ada kotak-kotak toh. Tidak ada. Dan itu bukan cuma dan divisi. itu tidak mudah memang. Iya, tapi bisa. Totally WMPP berapa? Ada berapa puluh? Sekarang berapa ribu? Lebih dari 2.000. Ya, tentu tidak mudah ya mengelola orang sebanyak itu ya. Ya, alhamdulillah kami masih diberikan kepercayaan oleh. Jadi sekarang kalau pertanyaannya Mas, turnover-nya tinggi nggak? Enggak. Serius? Sampai ini tuh bener-bener. Serius? Jadi, hari gini loh? Serius, karena senyaman itu. Oh, berarti kurang ditambah tantangan kalau nyaman. Nyaman in the sense of ini adalah rumah kedua. Karena memang si founder tadi kami. Humi ya. Iya, karena memang founder Saya tahu kami Pak itu ya. menularkan aura kita itu seperti keluarga. Ya. Nah sekarang kalau keluarga, ribut nggak? Ribut. Pasti. Berantem. Pasti ada. Ya. Tapi kita akan selamanya bersama kan? Ada proses penyelesaian sendiri gitu. Persis. Kalau keluarga. Persis. Ya. Makanya pasti ujung-ujungnya ya itu nggak tinggi sama sekali turnover karena semua merasa bahwa kita memang berkeluarga. Terus kemarin selama 3 tahun pandemi dan kemudian tantangan di industri juga nggak gampang itu sempat ada PHK nggak? Ada, tentu kita juga nggak bisa bilang enggak karena seperti aku bilang semua industri lagi ngalamin itu. Iya. Tapi bagaimana kita bisa meminimalisir? Bagaimana kita bisa meminimalisir sehingga tidak seburuk itu, Mas. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah banget kita masih diberikan berkah dari Allah. Ada peluang-peluang baik yang masih bisa kita lakukan dan lain-lain. Sehingga bersyukur ruang untuk bertumbuh itu sebetulnya tetap ada. Masih terbuka lebar? Pasti. Jadi grow great tadi ya? Iya, slogannya ini Sobat WMPP, saya suka banget itu. Great companies are not born, they are grow great. Itu, aduh, top. Itu agile banget, inspirernya itu dari WMP itu. Enggak, itu agile banget loh. Iya. Beneran, karena pertumbuhan, ada iterasi, naik terus-menerus. Jadi kita punya inspirator sebetulnya. Banyak suhu-suhu di luar sana yang menginspirasi, saling menginspirasi. Banget. Nah Mbak Putih, aku boleh nggak nanya di luar BMP, di luar ini gitu? Boleh. Nah, ini suka nonton bola nggak? Enggak. Tapi tahu ya. Nah, ini sebagai orang yang tidak tahu bola, kan Indonesia ini kan nggak pernah juara ya. Iya. Saya ngomong people nih. Iya. Nah, kan nggak pernah juara dalam arti bahkan SEA Games 32 tahun baru kemarin juara lagi. Baru kemarin juara. Kok tiba-tiba bisa juara itu dan melawan Thailand itu kira dari perspektif people, Anda ngelihatnya gimana? Ya itu karena manusia atau people itu memang nggak ada limitnya, Mas. Oke. Nggak bisanya loh sebetulnya. Serius? Beda sama mesin. Kalau mesin kapasitas 10.000. Mas pengen punya kapasitas 15.000, caranya gimana? Scale up. Ya. Manusia, sky is the limit. orangnya sama, ya. Pendekatannya berbeda, hasilnya bisa beda. Oke. Orangnya sama loh, pendekatannya diganti. Jadi key factorsnya apa?
Yang kemudian orang bisa berubah cepat pendekatannya. gitu pendekatannya. Karena input, proses, output. Oke. Inputnya sama, orangnya sama kan? Ya. Sekarang bedanya orang Indonesia tahun ini sama orang Indonesia tahun lalu sama orang Indonesia bedanya apa? Sama aja. Atlet bolanya kan sama kan? Kira-kira sama. Kita makannya sama. Yang memprovokasi lawannya juga sama. Sama, gitu kan? ya kan? Mereka Ya kan kan? punya nature, setiap negara kan punya ininya beda-beda kan? Ya sama kan? Artinya mentally sebetulnya setiap orang itu bisa ya. Di tengah itu loh Mas, proses. Jadi inputnya sama, tapi ketika prosesnya beda, pendekatannya beda, itu outcome-nya pasti beda. Sekarang aku deh, Mas Putih ngomong sama Mas Abe, Mas, sambil begini melotot. Pada orangnya sama, tapi pendekatannya, Mas, sambil melotot. Aku nggak apa-apa tuh. Loh, Ya. tapi kan habis ini, Ya. Ada apa mungkin ya, yang gitu? tadinya Ya. Mas Abe pengen ngajak makan Ada apa ya? tengkleng, Gitu kan? mungkin tadinya pengen makan tengkleng, nggak jadi. Oke. Tapi kalau, Mas, gimana Mas? Sehat? Tengklengnya 2 kali. Nah, jadi Iya, iya. output atau outcome-nya itu malah tidak terhingga. Oke. Ya. Itu, jadi kalau Mas, itu menurut aku Saya tertarik banget sama saya ini pendekatan. sependapat banget sih ini. Karena sekali lagi kalau approach terhadap people itu berubah, pasti outcome-nya akan berubah. Kira-kira begitu. Karena potensinya sebetulnya sama. Cuman Banget. dia under potential atau di jalur potensinya atau masih bisa di atas potensinya. Jangan-jangan banyak orang itu under potensialnya gitu. Semua orang most likely memang belum menggunakan potensinya Iya. dengan sebaik mungkin, karena satu-satunya perbedaan kita sama makhluk lain kan cuma satu, Mas. Tapi yang jadi soal, banyak orang sering menggunakan terminologi ini. Apa? Ya, kita sudah maksimal nih, kita sudah sibuk nih, kita sudah potang-panting nih, kita sudah mentok nih. Iya. Ini why? Kenapa? Ini fenomena apa? Dan apakah itu sebagai excuse atau itu bisa diremedi gitu? Tadi merujuk case bola tadi gitu loh. Iya. Jadi memang akan lebih mudah menyalahkan yang di luar kita dibandingkan kita. Oke. Tapi kunci sukses kan memperbaiki kita, bukan memperbaiki Bukan di luar orang. kita. Asik. Karena fokus sama apa yang kita bisa kontrol. Ya. Yang kita bisa kontrol kan diri kita. Diri kita. Ketika kita bilang, saya udah berusaha semaksimal Jadi bukan partner mungkin. kita, bukan klien kita ya? Bukan, lah kita kan bisa mengontrol diri kita. Ketika main bola gitu, walaupun aku memang bukan atlet nih, mohon maaf sama sahabat Indonesia yang atlet gitu. Aku memang bukan atlet, tapi ketika kita berusaha gitu, merubah orang, terus kita nyalahin. Semua kayak salahnya salah orang deh, bukan salah kita. Iya. Gitu. Nah itu tuh will get us nowhere. Yes. Kayaknya nggak ada deh orang super hebat yang hobinya begitu. Jadi kita tinggal benchmark aja. Nggak ada nation yang super hebat yang bilangnya kalimatnya begitu tuh. Nggak ada. Jadi keren. Keren banget. Waduh, kalau dibilang keren sama mahal guru, waduh. Kalau kita bicara, kan dulu kan personalia, kalau kita ngomong orang ya, dulu personalia, terus sumber daya manusia, resources tadi, ini sudah obsolete toh. Terus human capital pun bahkan sudah mulai ditinggalin menjadi people gitu loh. Ini menjadi trendsetter nih Mbak Putih nih, karena sudah ke people gitu ya. Nah, kalau kita bicara ke sini, artinya kalau kita bicara personalia sama sumber daya manusia itu kan artinya kan kayak buruh gitu ya. Kayak jumlah orang yang mengerjakan pekerjaan ini harus segini, waktunya segini, ada limitasi-limitasi. Sementara kita berpikirnya sekarang sudah harus ke sini. Artinya kan jangan berpikir tentang limitasi gitu loh. Kita punya keterbatasan ini. Kalaupun keterbatasan ini kita labrak gitu. Kita berpikir
jauh dari apa yang batas-batas yang kita takutin kan. Mindsetnya kan mesti begitu ya. Betul Mas, kan sekarang udah 2023. Ya, kayak ini kan beyond the limit gitu kan. Gitu. Gitu kan. There's no limit. Iya, there is no limit. Ya. Limitnya adalah diri kita sendiri. Limitnya diri kita sendiri. Dan sebetulnya diri kita nggak ada limitnya. Nggak ada limitnya gitu kan. Nggak, betul, kita tuh betul. otak kita atau tubuh kita itu sudah terbukti. Tidak seperti mesin yang kapasitasnya 100, dipakai 100, kalau dipakai 110 aja, dia goyang-goyang, guduk. Kalau otak kita, luar biasa. Kita belajar terus. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada batasnya. Nggak ada. Batas kita cuma satu. Satu-satunya batasan kita cuma satu. Waktu yang 24 jam. Selain itu. Kan masih ada besok. Kalau. Iya. Betul kan? Kalau, satu-satunya yang terbatas buat manusia itu adalah waktu. Selain waktu, semuanya tidak terbatas. Tubuh. Kemarin saya lihat artikel binaragawan yang umurnya udah berapa puluh tahun. Bisa. Ya? Bisa. Jadi sebenarnya kita ini luar biasa sekali diberikan perangkat yang beyond the limit. Who is beyond the limit? Is us the people. Yes, exactly. Wow, Mbak, ini kita bisa ngobrol sampai butuh waktu berapa jam lagi kalau mau menggali macam-macam. Tapi kan siap. Kita punya, kalau dalam hal ini waktu tadi. Iya. Waktu kan limitation kita gitu ya. Satu-satunya. Satu-satunya. Jadi Mbak Putih, waduh saya dapat inspirasi luar biasa, dapat insight juga gitu kan, dapat pencerahan. Dan saya bisa ngobrol ya, sahabat Indonesia, saya bisa ngobrol dengan one and the only mungkin ya di Pulau Jawa gitu ya. Certified agile coach gitu ya. Ini baru bener gitu ya. Dan kita tentu dapat pencerahan yang banyak sekali dari Mbak Putirno Ali ya. Makasih loh Mbak. Waduh. Aku yang makasih. Luar biasa. Mudah-mudahan Mbak Putih semakin sukses ya. Amin. Widodo Makmur Perkasa makin sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat sahabat Indonesia semua. Mari sama-sama kita. Dan kita yakini bersama bahwa kita orang Indonesia ini punya potensi yang besar. Pasti dong. Punya potensi yang besar. Asal tadi kita mengoptimalkan keyakinan kita. Betul. Belief. Kemudian mind kita. Wah, dan satu, jangan lupa yang di atas sana. Percaya sama. Betul. Kehendak yang Maha Kuasa. Oke. Siap. Itu yang kita yakini, Mbak Putih. Ini aku catat juga nih. Aku catat belief, mind, sama luck. Iya, oke. Sebelum kita akhiri obrolan kita, aku ada beberapa pertanyaan pendek. Siap. Langsung jawab ya. Siap. Nah, milenial atau Gen Z? Milenial karena aku milenial. Ya benar. Loyalitas atau integritas? Integritas. Tentu itu. Karena kalau loyalitas hanya kemasan saja, tapi kalau integritas itu sampai ke core-nya, substansi. Kreatif atau pintar? Kreatif. Kenapa? Karena kreativitas butuh kecerdasan, sementara pintar hanya butuh rajin. Oh gitu ya, baru tahu saya. Local people atau expatriate? Local people. Apa? Karena potensi yang masih luar biasa, itu perlu terus diberdayakan. Kita harus menjadi bangsa yang mandiri. Sepakat. Karyawan atau pengusaha? Berat nih. Karyawan atau pengusaha? Karyawan, karena lebih nyaman jadi karyawan. Wah, ini kurang entrepreneurship ini. Karena dalam menjadi karyawan, itu sebetulnya perlu intrapreneurship. Siap. Itu tak kalah penting dari sangat entrepreneurship. Penting, karena dengan punya modal intrapreneurship, sebagai karyawan justru kita bisa menggerakkan tempat kita bekerja menjadi lebih baik. Keren. Nah, aku entrepreneurship soalnya. Solo atau Jakarta? Solo. Loh kan di Jakarta? Tinggalnya. Tapi Solo itu selalu menyenangkan.
semua orangnya baik. Ngangeni gitu semua ya? makanan, betul. Asik. Semua makanannya enak. Orang-orang Solo ya, Ada catat Solo ya, Prof. gitu ya, keren ya. Pintar malas atau bodoh rajin? Pintar malas. Apa? Karena bodoh itu suatu keadaan yang sulit sekali untuk dirubah. Ini terkait Meskipun dengan yang kita rajin, obrolin. ya? Karena maunya kan nggak terpenuhi. Makanya dia bodoh. Kalau malas masih bisa diimprove? Kalau malas kan tapi dia pintar. Oh sih. Berarti kan sebetulnya dia punya kemauan. Nah, oke, setuju. Terakhir, tengkleng atau soto Betawi? Tengkleng. Berarti habis ini kita makan tengkleng. Oh iya. Wah, itu dong. Tentu. Terima kasih. Keren. Mas Abe. Kasih. Ya, sahabat Indonesia, demikian tadi, waduh, obrolan berdaging saya dengan Mbak Putih, Chief People Officer dari Widodo Makmur yang kebetulan memang bisnisnya bisnis daging gitu. Dan menjadi salah satu perusahaan terbesar di industri ini yang berasal dari Indonesia dengan value yang saya kira penopangnya, value dari people-nya yang luar biasa. Semoga sahabat Indonesia mendapatkan manfaat, inspirasi dari obrolan kita kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan dengan saya Arief Budi Susilo, Beyond the Limit, Expose Indonesia.